بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan kita untuk meniti jalan menuju thalabul ilm, mencari ilmu agama yang hak, yang datang dari Allah, yang dari Rasulullah, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian salawat serta salam kita panjatkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita, Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya dan juga umatnya yang senantiasa meniti sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati azanallahu wa iyyakum. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang waktu-waktu sholat yang wajib, yang 5 waktu, yang sholat subuhnya, maghrib, isya, kemudian zuhur, asar, itu sudah kita jelaskan. Demikian pula kita sudah menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar, ya, sebagaimana hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluhu." Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalan-amalannya akan hilang, akan sia-sia. Nah, jadi kasihan orang yang meninggalkan salat asar, sedekahnya, kemudian birrul walidainnya, kemudian juga ramah terhadap tetangga dan juga baik sama istri dan anak-anak, semuanya akan hilang. Disebabkan karena dia meninggalkan sholat asar. Ini baru sholat asar, belum sholat-sholat yang lainnya. Nah, sholat asar saja faqad habita amaluhu. Nah, orang yang meninggalkannya maka amalan-amalan yang lainnya akan sia-sia, akan hilang. Terus bagaimana orang yang sampai mengakhirkan waktunya? Ini juga ada ancamannya bagi orang yang meninggalkan atau mengakhirkan waktunya. Jadi mepet-mepet sholatnya, mau selesai waktunya baru dia sholat. Ini sebagaimana hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini derajatnya masya Allah luar biasa tinggi, ya. Sami'tu berarti langsung mendengarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq, tilka salatul munafiq. Ini dalam menafsirkan surat Al-Ma'un, ya, yang keempat, ya, fawailul musallin, celaka bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an sholatim sahun, yaitu orang-orang yang lalai salatnya. Siapa mereka? Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya itu adalah orang munafik, ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Tilka sholatul munafiq, itu salatnya orang munafik. Jadi salatnya orang munafik itu di akhir-akhir mau habis waktunya. Yajlisu yarqubus syamsa, mereka duduk-duduk sambil mengawasi matahari, mantau matahari, nyantai-nyantai mereka. Mereka memang nggak punya kerjaan, nyantai sambil memantau matahari. Kalau mataharinya masih kelihatan, udahlah santai dulu, nggak langsung mengerjakan sholat asarnya. Ya. Hatta idza kanat baina qarnasy syaitan qama. Ketika matahari itu sudah seperti 2 tanduk syaitan, artinya tinggal sepenggal saja mataharinya, mereka mengerjakan sholat asar tadi. Fanaqaraha arba'an,
mereka mengerjakan sholat asar 4 rakaat. Akan tetapi nakoroha, dengan cara cepat dia mengerjakan sholat asarnya. Ya. Sangat cepat. Kenapa? Karena khawatir waktu sholat asarnya akan habis. Nah, sehingga mereka mengerjakan sholatnya dengan cepat. La yazkurullaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah, tidak melihat membaca kalimat-kalimat Allah illa qalila, melainkan sangat sedikit sekali, karena saking cepatnya mereka membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salatnya orang munafik. Nah, salat orang munafik, kita tahu orang munafik tempatnya di mana? Di neraka jahanam, keraknya malah. Keraknya. Innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Nah, ini naudzubillah min dzalik ya. Keraknya berarti paling panas orang munafik itu. Mereka menampakkan dirinya Islam, akan tapi di dalam dirinya naudzubillah min dzalik benci terhadap Islam. Ya, ada kebencian terhadap Islam, itulah orang-orang munafik. Nah, ini ancaman ya bagi orang yang meninggalkan, maka amal-amal yang lainnya akan hilang. Demikian pula orang yang mengakhirkan sholatnya, sholat asarnya, maka ini seperti sholatnya orang munafik. Nah, kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Qala mu'allif rahimahullahu taala fil kitabil wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz, istihbabu ta'jilil maghribi wa karahatu ta'khiriha, yaitu menyegerakan sholat maghrib dan tidak disukai mengakhirinya. Ya, disukai mempercepat atau mempersegera sholat maghrib dan dibenci orang yang mengakhirkan sholat maghrib. Hadisnya adalah an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ummati bi khairin aw 'alal fitrah. Umatku senantiasa dalam kebaikan atau dalam fitrah. Ya, kalau kita ingin tahu bagaimana umat Rasulullah dalam kebaikan dan di atas fitrah, artinya di atas fitrah ini mereka senantiasa menegakkan tauhidnya. Beribadah hanya kepada Allah saja, bukan kepada selain Allah. Nah, ini berarti 'alal fitrah. Orang masih fitrah. Apa mereka ini? Ya, siapa mereka ini? Umat Rasul yang senantiasa dalam kebaikan dan senantiasa dalam fitrah, yaitu ma lam yuakhiru al-maghriba hatta tashtabika an-nujum. Yaitu orang-orang yang tidak mengakhirkan sholat maghrib sampai bintang-bintang itu bertebaran. Orang-orang yang tidak dalam kebaikan, yang tidak dalam fitrah, mereka senantiasa melakukan sholat maghribnya ketika matahari ketika bintang-bintang sudah bertebaran. Nah, kalau sudah bertebaran berarti itu sudah bentar lagi masuk waktu Isya. Ini mepet-mepet, berarti orang tersebut bukan dalam kebaikan atau bukan di atas fitrah. Tapi orang yang senantiasa di atas kebaikan dan di atas fitrah, mereka senantiasa mengawali sholat maghribnya. Jadi di awal waktunya, ketika sudah azan segera menunaikan wudu, kemudian jalan ke masjid, atau paling bagus dia menunggu sholat ketika azan. Nah, ada fadilahnya orang-orang seperti nanti insyaallah kita akan bacakan, yang menunggu sholat ketika azan berkumandang di dalam masjid. Taib wa an Salamah bin al-Aqwa, dari Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghriba idza gharabatis syamsu wa tawarat bil hijab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu mengerjakan salat maghrib apabila sudah terbenam matahari dan juga hijab, ya, malam sudah tertutup. Maksudnya siang ini sudah tertutup, tinggal malamnya. Wa tawarat bil hijab, sampai gelap, ya, sudah gelap. Nah, ini yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika ghurubu asyams, ketika matahari sudah terbenam, melaksanakan sholat maghrib.
Kemudian kita masuk pembahasan berikutnya, istihbabu ta'khiril isya ma lam takun masyaqqah. Yaitu disukai mengakhirkan sholat isya kalau tidak ada masyaqqah, kesusahan, yang enggak ada susah payah. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, dalilnya adalah dari Aisyah, qalat, dia berkata, a'tama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatal lailah hatta dhahaba 'amatul lail. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya berkeliling, mengelilingin masyarakat yang ada di kota Madinah, biasa jalan-jalan malam. Tapi tujuannya bukan untuk jalan-jalan, mengawasi masyarakat yang ada di kota Madinah. Ini pemimpin yang luar biasa. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam senantiasa memantau umatnya. Ya, senantiasa memantau yang pada waktu itu di kota Madinah pada suatu malam. Wa hatta nama ahlul masjid, sampai pada waktu itu orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi itu pada tertidur. Ini ahlu sufah. Jadi ahlu sufah ini adalah orang-orang yang tinggalnya di Masjid Nabawi. Mereka berada di belakang Masjid Nabawi. Orang-orang yang tidak memiliki rumah, mereka tinggalnya di sufah. Maka dinamakan dengan ahlu sufah. Ya, seperti Abu Hurairah tinggalnya di Masjid Nabawi. Ya, karena beliau tidak memiliki keluarga, demikian pula tidak memiliki rumah. Makanya paling banyak meriwayatkan hadis karena seringnya beliau dekat dengan Rasulullah. Karena rumahnya Rasulullah itu berdampingan dengan Masjid Nabawi. Nah ini, beliau keliling-keliling pada suatu malam, kemudian dilihat di situ orang-orang penduduk masjid, ya ahlus sufah, sedang tertidur, lagi pada tertidur. Tsumma kharaja fa shalla, kemudian beliau keluar dan beliau melakukan salat. Faqala, maka Nabi mengatakan atau bersabda, innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Sesungguhnya ini adalah waktu salat Isya, andaikan ini tidak memberatkan umatku. Jadi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya kelilingnya ketika pertengahan malam, ya, sepertiga malam pertengahan. Nah pada waktu itu orang-orang masjid lagi pada tertidur. Nah Rasulullah sholat pada waktu itu. Andaikan sholat Isya ini dilakukan di sepertiga malam pertengahan, tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkannya. Cuma dikhawatirkan memberatkan sehingga di awal waktunya, sepertiga malam pertamanya. Nah kita sudah tulis ya ketika di papan tulis itu, sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam akhir. Jadi waktu sholat Isya yang paling utama itu di sepertiga malam pertengahan, ya. Udah tahu nih sepertiga malam terakhir pertengahan pertama nih. Yang kemarin nggak ikut berarti salah sendiri atau gimana? Ulangin. Ya kalau setengah 8 misalkan sekarang ini tanggal berapa sekarang? 8 Maret 2022 ya, setengah 8 lah. Dibagi dikali sepertiga atau dibagi sepertiga, berarti 3 jam ya. Setengah 8 Isya, setengah 9, setengah 10, setengah 11, berarti setengah 11 ini sepertiga malam pertama. Setengah 12, setengah 1, setengah 2 itu sepertiga malam pertengahan, ya. Kemudian setengah 3, setengah 4, setengah 5 itu sepertiga malam terakhir. Dan yang paling afdol itu antara setengah 12 sampai setengah 2. Ya, ini sholat Isya. Kalaulah tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah, maka sholat Isya dilakukan di sepertiga malam pertengahan. Ini paling afdol, paling utama. Cuman kalau itu memberatkan, maka boleh di sepertiga malam pertama. Jadi ketika sekarang berarti setengah 8 ya, kalau sekarang ya diperkirakan setengah 8. Kalau kita main gampangnya setengah 8. Nah ini boleh, setengah 8 boleh. Tapi afdolnya di sepertiga malam pertengahan. Jadi salah kalau orang yang sampai mengatakan waktu sholat Isya itu sebelum subuh. Ini salah. Berarti sudah habis waktunya. Ya.
Kapan habisnya? Yaitu akhir sepertiga malam pertengahan. Kapan tadi? 1:30 kalau sekarang ini ya. 1:30 itu sudah habis. Itu sudah habis waktu sholat isya. Berarti sepertiga malam terakhir itu adalah afdolnya orang melakukan qiyamul lail. Karena waktu itu adalah waktu yang paling berat orang untuk mengerjakan sholat sunnah. Semakin berat orang mengerjakan, maka semakin besar dia akan mendapatkan pahalanya. Ya, berat sekali ya orang melakukan sholat qiyamul lail. Tapi kalau sudah ada jadwal final Liga Champion, wah, langsung semangat bangun. Nah, bagi kaum muslimin, perhatikan sepertiga malam terakhir itu digunakan untuk qiyamul lail. Kemudian hadis yang tadi itu derajatnya adalah sahih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, sebelum masuk pembahasan berikutnya ada pertanyaan ini, sepertiganya nih. Ya, sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam terakhir. Baik, fadhol, Mas Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sebutkan awalnya itu 1:30 sampai menjelang subuh. Pembagiannya kurang jelas kan? Hah? Tadi ulang lagi ya. Kalau misalkan waktu sekarang 7:30 nih isyanya nih ya, dibagi 3 aja. 7:30, 7:30, 7:10, 7:11. Ini sepertiga malam pertamanya ya. 10:30 ya. Kemudian 11:30, 1:30, 1:30 itu sepertiga malam pertengahan ya. Sampai 1:30, dari 10:30 sampai 1:30 itu sepertiga malam pertengahan. Ini afdolnya orang melakukan sholat isya. Tapi jangan menyendiri, nggak boleh ya. Harus berjamaah ya. Ketika sudah dikumandangkan adzan, umat sudah berkumpul di situ, maka segera melakukan sholat isya ya, sholat isya. Karena lebih afdol lagi ketika dia melakukan sholat secara berjamaah. Ini kalau misalkan gampang nih, dalam satu pesantren misalkan sepakat satu pesantren ini sholat isyanya itu di sepertiga malam pertengahan, maka boleh mereka, karena emang komunitasnya di situ ya, sudah kebentuk mereka. Tapi kalau misalkan antum bikin sendiri di rumah, nah ini nggak boleh, harus berjamaah dengan masyarakat di situnya ya. 10:30 sampai 1:30 tadi, 1:30 ya. Kemudian dari 2:30 sampai 3:30, 4, 4:30 ya, itu sepertiga malam terakhir ya, sepertiga malam terakhir. Berarti dari 2:30 sampai 4:30 itu untuk melakukan qiyamul lail pada tanggal ini, sekarang ini ya. Tanggal berapa tadi? 8 Maret ya 2022. Karena nanti bisa bergeser lagi, bisa jadi isanya jam 7, tinggal dibagi lagi sepertiga. Ya, tinggal dibagi sepertiganya. Ya, itu afdolianya ya. Kalau sekarang berarti 2:30 sampai 4:30. Boleh ngejos dari 2:30 sampai 4:30 seperti apa melakukan qiyamul lail. Ya, kalau Rasulullah itu dari sholat isya sampai menjelang subuh tidur. Ini selepas sisa qiyamul lail ini. Masya Allah. Sampai menjelang subuh baru tertidur. Tidurnya dengan cara lambung sebelah kanannya itu di bawah ya, tangannya ditidurin ya. Jadi beliau itu tidur di lambung sebelah kanannya untuk persiapan sholat subuh ya. Kemudian baru ketika sholat subuh beliau terbangun, qobliyahnya di rumah, kemudian baru melakukan sholat subuh berjamaah bersama umatnya ya, bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah yang menjelang sholat setelah sholat isya, kemudian baru qiyamul lail. Panjang sekali sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampai menjelang subuhnya. Tapi kalau nggak kuat, jangan seperti itu. Dikhawatirkan sholat subuhnya bakalan lewat, nantinya bablas ya, tertidur. Kalaupun ya sholat ya sambil ngantuk-ngantuk, nah ini percuma saja ya. Ketika ngantuk masih mending tidur lagi
Kenapa? Karena nggak bakalan khusyuk, nggak bakalan bener bacanya. Al-Fatihah masuknya ke surat Al-Lahab nantinya. Nah ini nggak sah, nggak sah. Jadi kalau tertidur, misalkan sholatnya tertidur, terkantuk-kantuk, masih mending tidur dulu, baru kemudian sholat. Nah jangan berlebihan ya. Kalau kemampuan kita emang beda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau kita pengen sepertiga malam terakhirnya, karena itu waktu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala fi thulutsail al-akhir. Jadi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu di sepertiga malam terakhir. Ya Allah turun. Bagaimana turunnya? Allahu a'lam. Allah yang tahu ya bagaimana turunnya. Ini tentu dengan kemuliaannya, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Kita nggak bakalan mampu mencerna atau mengamati bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas dalam hadis Allah turun di sepertiga malam terakhir. Bagi yang meminta maka mintalah, akan diijabah. Bagi yang minta ampunan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir, bukan ngorok. Nah, kalau ngorok ya doanya nggak tahu dia dikabulkan apa enggak ya. Maka manfaatkan qiyamul lail. Baik, insyaallah paham Mas Dede ya? Nah, jadi sepertiga malam terakhir itu kalau tanggal sekarang 4:30 sampai 4:30 itu afdolnya. Boleh juga qiyamul lail dikerjakan setelah sholat isya. Setelah sholat isya boleh. Ya, misalkan 11 rakaat, 3 rakaat boleh semampunya. Seperti halnya Rasulullah SAW waktu itu memerintahkan Abu Hurairah. Abu Hurairah itu banyak belajar sehingga bablas qiyamul lailnya, maka disuruh sama Rasulullah qiyamul lailnya setelah sholat isya, baru kemudian tertidur. Jadi qiyamul lail itu nggak ada syarat untuk tidur terlebih dahulu, boleh langsung untuk mengerjakan qiyamul lail. Sholat witirnya boleh setelah sholat isya, ya, boleh sholat isya. Bagaimana kalau bangun lagi? Nanti boleh dia perbanyak sholat tahajudnya, ya, atau sholat wudhunya, atau sholat yang lainnya, tapi nggak ada witir setelah itu, karena witirnya telah dilaksanakan setelah sholat isya. Sholat isya. Paham insyaallah ya? Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu karahatun naumi qablaha wal hadithi ba'daha li ghairi maslahah. Tidak disukai tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang, bercakap-cakap setelah sholat isya li ghairi maslahah, kalau enggak ada maslahatnya. Jadi hukumnya makruh orang tidur setelah sholat maghrib, dibenci ya, bukan haram memang, tapi tidak disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula makruh hukumnya ya berbincang-bincang kalau nggak ada maslahatnya setelah sholat isya, ngalor ngidul bahas gimana ini strategi Bayern Munchen dengan Real Madrid nanti ini nggak ada maslahatnya. Tapi kalau masalah umat, misalkan masalah dakwah, ini ada maslahatnya, boleh sampai begadang juga nggak masalah kalau belum menemukan titik temunya ya. Kemudian tertidur ya, istirahat dulu, baru melakukan qiyamul lail, kemudian sholat subuh. Ini jangan sampai begadang ya, makanya begadang jangan begadang ya, karena nggak ada manfaatnya, bisa masuk angin nantinya ya, bisa masuk angin, bahkan tidak melaksanakan sholat subuh atau juga tidak melaksanakan qiyamul lail. Nah, bagi yang sudah menikah ya, atau yang mau menikah, ini juga sebagai cambuk ini. Karena biasanya setelah sholat isya itu waktunya berbincang dengan istri ya. Istri pengen curhat ya, dengan suaminya ya, dengan bapaknya anak-anak ini. Gimana ini anak ini tadi siang melakukan pelanggaran ini, sholat enggak mau dan lain sebagainya. Curhat di situ. Istri, waktunya sama istri ya. Nah, ini juga bagi calon suami, maka ketika malam itu digunakan untuk ngobrol dengan istri. Kenapa? Ibadah, berpahala ya. Yang dulunya haram ngobrol sama perempuan yang bukan mahramnya, ketika ngobrol sama istrinya maka berpahala
ketika obrolannya tidak keluar daripada syariat, seperti menggunjing, seperti menghina Islam, atau juga ada strategi ingin menghancurkan tetangga. Nah, ini berarti obrolannya keluar daripada syariat Islam. Tapi obrolan-obrolan tentang masalah keluarganya, kemudian tentang bagaimana mendidik anaknya, ini berupa pahala. Atau masalah urusan ya ekonominya, boleh dia ya ngobrol dengan istrinya, minta saran kepada istrinya. Nah, ini akan berbuah pahala dibandingkan ngobrol sama temennya ya, masalah-masalah dunia, apalagi nggak ada yang manfaatnya, maka tidak berpahala. Tapi kalau sama istri sambil berpegangan, masya Allah, itu berpahala, udah berguguran dosa-dosanya. Demikian pula berguyuran apa bercucuran, berderas pahala yang akan didapatkannya ya, masya Allah. Ini bagi yang punya istri ya, yang bagi punya istri yang sah, bukan istri tetangga ya. Kalau istri tetangga enggak sah, enggak boleh. Taib. Hadisnya adalah an Abi Barzah radhiyallahu anhu, dari Abi Barzah radhiyallahu anhu, bagi mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal haditsa ba'daha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membenci tidur sebelum isya, artinya setelah maghrib sampai isya ya, kemudian bercakap-cakap setelahnya. Nah, ini hadis masya Allah muttafaqun alaih ya, derajatnya tinggi, ini pasti sahih kalau muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, syaratnya sama dan juga hadis semuanya sama ya, perawinya juga sama, makanya muttafaqun alaih, derajatnya sangat bagus sekali, sangat sahih sekali. Baik, kita masuk ke hadis berikutnya. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, nazarna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah hatta kana syatrul lail yablughu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kami pada suatu malam sampai pertengahan malam ya. Itu datang menyelimuti mereka. Fasalla lana tsumma khatabana. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami dan berbicara kepada kami. Faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna nasa qad sallau tsumma raqadu. Ketahuilah sesungguhnya manusia telah salat kemudian mereka pun tertidur. Wa innakum lam tazalu fi salatin man tadhartumus shalah. Dan sesungguhnya kalian apabila ya lam tazalu, senantiasa melakukan sholat ketika kalian dalam menunggu sholat kalian. Jadi kalian itu dihitung melakukan sholat selama kalian menunggu sholat. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya gini, kita melaksanakan sholat maghrib nih, kemudian nongkrong aja, duduk aja di situ, baca Al-Quran, zikir, baca-baca buku agama, mendengarkan kajian ya, sampai sholat isya, itu dihitung sedang melakukan sholat, berarti 1 jam full ya. Atau misalkan kajiannya dari subuh sampai zuhur misalkan, nah sampai zuhur, ini pernah dilakukan Rasulullah sampai asar ya, kajiannya seperti itu. Daurahnya benar-benar luar biasa kajiannya, haus para sahabat itu sampai menjelang sampai zuhur ya, sampai zuhur. Nah, ketika kalian menunggu sampai zuhur tidak batal, maka dihitung sedang melakukan sholat. Jadi berapa jam melakukan sholat itu? Masya Allah, dihitung melakukan sholat seperti itu. Jadi sering-seringlah sholat berjamaah. Ya, ini diwajibkan bagi laki-laki untuk melakukan sholat berjamaah. Ini fadilahnya seperti ini. Tunggu aja tuh maghrib sampai isya di masjid, nggak keluar ya, kalau nggak batal berarti dihitung sedang melakukan sholat ya. Ini masya Allah luar biasa fadilahnya. Kemudian kita sudah mengetahui waktu-waktu sholat, dan waktu sholat yang paling panjang berarti sholat isya ya, sampai 1:30 kalau sekarang ya, 1/3 malam pertengahan.
paling sedikitnya, sholat yang paling pendek waktunya itu sholat maghrib. Itu paling pendek orang melakukan sholatnya. Waktu sholatnya itu paling pendek adalah sholat maghrib. 6. Istihbabu tabkiri bisubhi fi awali waktiha wa huwa taglis. Disukai yaitu menyegerakan sholat subuh di awal waktunya, yaitu ketika sudah gelap gulita. Ya, sudah gelap gulita. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kunna nisaul mu'minati yashhaduna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal fajri mutalaffi'atin bimurutihinna. Dulu para perempuan mukminat, ya orang-orang perempuan mukminah itu melaksanakan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutalaffi'at bi murutihinna. Mereka itu menutupi diri mereka dengan selimut. Jadi mutalaffi'at itu kalau menurut Syekh bin Baz rahimahullahu taala cuma kelihatan matanya saja mutalaffi'at itu. Jadi mereka menutupi dengan selimut mereka. Penafsiran Ibnu Abbas rahimahullahu taala itu cuma matanya doang. Jadi mereka ditutupin dengan apa? Entah sarung, entah selimut, sampai matanya saja. Ya, sampai matanya saja. Kemudian kalau penafsiran dari Syekh Albani rahimahullahu taala cuma mukanya doang. Mutalaffiat, mereka menutupin ya, keluar rumah, kemudian sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan selimut mereka ditutupin menuju Masjid Nabawi. Nah, ini berarti menunjukkan bahwasanya boleh perempuan itu sholat berjamaah di masjid. Boleh hukumnya. Ya. Tapi afdolnya itu di rumah. Ya, khairu sholatin nasi fi qa'ri buyutihinna. Sebaik-baik sholat perempuan itu adalah di rumahnya yang paling dalam. Ya, bukan di emperan rumah. Ya. Yang paling dalam, entah di kamarnya atau ada tempat khusus buat sholat. Tapi boleh nggak mereka sholat di masjid? Boleh. Di antara dalilnya adalah ini. Kemudian ada dalil pula dari Ibnu Abbas, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, beliau radhiyallahu anhu ya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membolehkan perempuan-perempuan sholat di Masjid Nabawi. Ya. Jadi hukumnya boleh selama itu tidak ada fitnah. Atau juga ketika zamannya para sahabat, ya tentunya di sini ketika zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam pula, itu ada seorang sahabat keluar rumah ketika sholat subuh, tapi nggak langsung ke masjid, muter dulu ke rumahnya. Kemudian melihat ternyata istrinya tersebut itu ingin sholat di masjid, tapi tetap dengan bimurtihinna, ya, dengan diselimutin oleh selimutnya, ditutup dengan selimutnya. Kemudian dicolek dari belakang. Nah, ini tentu suaminya yang bolehkan. Ini orang-orang sahabat ini adalah orang-orang mulia, nggak sembarangan nyolek perempuan. Colek, tahu itu adalah istrinya, dicolek. Kemudian istrinya akhirnya lari pulang ke rumahnya, nggak jadi sholat di Masjid Nabawi. Nah, ini orang mukminah ini dicolek langsung lari, ketakutan pergi ke rumahnya, akhirnya nggak jadi sholatnya. Tapi zaman sekarang dicolek kesenangan. Dia tuh di Facebook, alhamdulillah hari ini dapat 2 colekan. Ini bedanya antara sahabiah dengan wanita zaman now. Wanita zaman now senang sekali kalau dicolek kemudian di sweet berarti laris, berarti cantik. Tapi kalau nggak dilirik, nggak ada yang nyambangin, berarti nggak cantik, ya, menurut sebagian masyarakat. Tapi orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatannya itu ya seperti wanita pingitan, beradanya di mana? Di dalam rumah mereka, di dalam rumah mereka. Boleh nggak perempuan itu bekerja? Boleh, ya, itu boleh. Ketika emang darurat, dalam keadaan darurat, dan senantiasa menjaga kehormatannya. Nah, ini beberapa syarat seorang perempuan boleh bekerja
di luar rumahnya, perempuan di luar rumahnya. Tapi enggak banyak ya. Hanya beberapa sahabiah yang bekerja di luar. Mereka mencari ranting-ranting untuk kebutuhan rumahnya. Itu sholatnya para sahabat ketika sholat subuh. Itu para sahabiah sampai-sampai mereka itu menutupi tubuhnya dengan selimutnya. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-shalah. Kemudian mereka segera berpaling menuju rumah-rumah mereka ketika sudah menyelesaikan sholat subuh. Jadi zikirnya mereka di rumah. Ya. Kenapa? Karena ketika sahabat melihat la ya'rifuhunna ahadun minal golas, tidak melihat salah seorang di antara mereka pun disebabkan karena sudah masih malam masih gelap gulita, masih tertutup malam, jadi tidak mengetahui siapa sahabiah yang datang di sholat subuh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berarti mereka benar-benar menjaga hijabnya, ya, menjaga hijabnya. Nah, jadi zikir itu enggak bareng-bareng, ya, enggak berjamaah. Dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah ini, ya, sahabiah ketika sudah selesai sholat langsung pulang ke rumahnya, dikhawatirkan terjadi fitnah. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dengan syarat yang sama. Mata yakunu mudrikan lil waqti, kapan seseorang itu mendapatkan waktu sholat, ya. Dalilnya adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subhi rak'atan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha." Barang siapa yang mendapatkan sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbit, maka dia telah melaksanakan sholat subuh. Jadi misalkan dia itu tersibukkan, misalkan ngelembur, ada orang kerja sampai malam, sampai mau terbit fajar, ya, sebelum terbit fajar dia sudah melakukan 1 rakaat. Nah, ketika sudah bangkit lagi ternyata matahari sudah terbit, nah maka dia sudah melaksanakan sholat subuh, karena sebelum matahari terbit dia sudah melakukan 1 rakaat. Ya, walaupun 1 rakaat dia sudah kehitung melakukan sholat subuh. Ya, biasanya di PT, ya, di perusahaan-perusahaan, di pabrik-pabrik itu ada yang shift malam, ya, sampai ngelembur, kemudian sampai dengan kesibukannya akhirnya batas waktu akhir sholat subuh mau habis. Jadi kalau sudah 1 rakaat kemudian bangkit itu matahari atau terbit matahari, maka dia sudah melakukan atau melaksanakan sholat subuh. Wa man adraka raka'atan minal asri qabla an taghruba syamsu faqad adrakal asra. Ya. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari itu terbenam, maka dia sudah mendapatkan sholat asar. Ya, contohnya petani, ya, petani dia nyangkul, saking tersibukannya dengan pekerjaannya, sampai mau terbenam matahari dia baru melaksanakan sholat asar. Ini belum habis, dia mendapatkan 1 rakaat, ya, kemudian matahari terbenam, ya, berarti kan ini sudah selesai nih sholat asar, sudah tidak waktunya lagi sholat asar, tetapi dia sudah terhitung sudah melaksanakan sholat asar, walaupun hanya 1 rakaat saja dia mendapatkan waktu sholat asarnya. Berarti tersisanya 3 rakaat berikutnya sudah lepas atau hilang waktu sholat asar, akan tetapi dia sudah terhitung dia melaksanakan sholat asar disebabkan karena kesibukannya. Ini bukan kesengajaan, bisa jadi karena dia sibuk sampai dia tidak mengetahui ternyata waktu sholat asar sudah mau habis, atau berperang, ya, berperang tang ting tung ternyata waktunya sudah mau habis. Maka boleh dia walaupun melaksanakan 1 rakaat saja sudah kehitung dia sudah melaksanakan sholat asarnya, ya, 3 rakaat sudah habis waktunya, akan tetapi sudah kehitung waktu sholat asar. Hadis ini muttafaqun alaih,
derajatnya muttafaqun alaih, berarti sangat sahih sekali. Walaysa hadzal hukmu khassun bisubhi wal asri. Hukum ini bukan hanya dikhususkan untuk sholat asar dan sholat subuh saja, ya. Wa inna ma huwa amun fi kulli sholatin, akan tetapi hukum ini umum bagi sholat-sholat yang lainnya, maghrib, isya, duhur, itu juga bisa masuk untuk melakukan hukum seperti ini. Misalkan sholat duhur, ya, dia melaksanakan mau menjelang sholat asar, baru 1 rakaat, sudah masuk waktu asar. 3 rakaatnya berarti sudah masuk waktu asar, maka ini sudah kehitung sholat duhur, ya. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat di dalam sholat, maka dia telah mendapatkan sholat. Ya, dia kayak tadi contohnya, dia mendapatkan 1 rakaat saja waktu sholat asar misalkan. Yang 3-nya itu sudah masuk waktu sholat maghrib, tetapi dia sudah kehitung masuk sholat asar. Ini penafsiran yang pertama, ya, dari hadis man adraka raka'atan. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat. Penafsiran kedua adalah barang siapa yang mendapatkan 1 ruku, berarti dia telah mendapatkan sholat. Nah, misalkan masbuk dia sholatnya, ketinggalan sholat maghrib, imam sedang ruku, kemudian dia ngikutin, tentunya dengan takbiratul ihram dulu, ya, Allahu Akbar, langsung ruku, enggak baca istiftah ataupun al-fatihah, langsung ruku. Setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung ruku, maka ini sudah kehitung 1 rakaat, ya. Berarti sholat maghribnya enggak ada tambahan lagi, ngikutin imam salam, ikutin salam. Nah, ini penafsiran yang kedua dari hadis man adraka raka'atan minas sholati faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapatkan ruku, ya, rukunya imam, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Nah, telah dia mendapatkan 1 rakaat. Atau penafsiran yang kedua adalah dari hadis ini tahurat kubail akhiri waktu sholat, yaitu sucinya wanita haid, ya, sucinya wanita haid. Misalkan haidnya itu 5 menit lagi habis tuh sholat duhur, ya, sholat duhur 5 menit lagi habis, mandi saja berapa menit itu mandi itu, ya, belum handukan pakai mukenahnya, tentu habis, maka boleh dia melakukan sholat duhur, karena dia mendapatkan waktu sholat duhur, ya, sucinya ketika waktu sholat duhur walaupun 5 menit lagi misalkan, ya. Paham di sini, ya? Ya. Wanita yang suci dari haid walaupun 5 menit lagi gebiar-gebiur, ternyata azan sholat asar, maka dia tetap melakukan sholat duhur terlebih dahulu, baru kemudian sholat asar, ya, karena dia mendapatkan waktu sucinya itu ketika sholat duhur walaupun tersisa 5 menit lagi, walaupun dia mengerjakannya di waktu sholat asar, akan tetapi dia mengerjakan sholat duhur terlebih dahulu. Baik, di sini mungkin ada pertanyaan sebelum masuk pembahasan berikutnya. Bismillah. Itu di jamak nggak, Kak? Ya, ketemu duhur asar. Ini bukan jamak. Enggak, maksudnya tetap 4 rakaat. Iya, tetap 4 rakaat, qashar, bukan jamak, qashar. Tetap 4 rakaat, ya. Jamak nanti kita akan tahu bagaimana orang-orang itu boleh menjamak, kapan boleh mengqashar, kapan boleh menjamak. Perempuan tadi itu niatnya bukan jamak, tapi niatnya adalah sholat duhur. Walaupun waktunya sholat asar, karena dia sucinya ketika waktu sholat duhur, ya, mau habis, ya, waktu 5 menit lagi, ya. Nah, itu jadi niatnya bukan jamak. Nah, kemudian setelah itu baru melakukan sholat asar. Allah taala. Tapi mungkin yang lainnya. Nah, bagus. Kalau buat petani, biasanya kan kalau waktu duhur mah udah ada waktu istirahat. Tapi
walaupun dia bersih-bersih ngejar waktu ke masjid juga kayaknya nggak kebedah gitu. Pasti ketinggalan sholat asarnya. Apakah boleh ditunda sepulang dari kerjanya gitu? Ada rukun. Sebenarnya kotor itu bukan najis. Ya, kotor itu bukan najis. Tapi kalau najis pasti kotor. Jadi petani dia juga boleh sebenarnya sholat di ladang, karena semua yang ada di muka bumi ini adalah masjid, ya kecuali kuburan, WC. Artinya boleh meninggalkan sholat berjamaah gitu. Boleh, nggak masalah. Di ladang aja walaupun Karena dia nggak ada kemampuan kan, nggak bisa secepat kilat langsung pergi ke masjid bersih-bersih, nggak bisa, kemudian ketinggalan. Nah, tapi dia ada keinginan ingin sholat berjamaah, maka insya Allah itu sudah kehitung. Tapi kalau orang yang pengen nyantai-nyantai, nantilah waktu asar kan masih ada, nah ini beda lagi, berarti tidak terhitung sholat berjamaah, tidak ada niat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu ditentukan dari niatnya. Tapi bagi orang yang ihtimam, perhatian, sholat duhur kan kita sudah jelaskan, ya. Kalau sudah tegak nih antara bayang-bayang dengan kita, ini waktu haram, nggak boleh. Berarti udahlah selesai di ladangnya, kemudian segera mandi, kemudian menuju ke masjid. Berarti ada persiapan di situ. Iya, tanggung ya. Kalau sepakat misalkan dari petani itu ada di daerah-daerah pegunungan biasanya. Kompak mereka asarnya itu bukan di awal, tapi di agak tapi nggak nyampe akhir banget, nggak akhir banget. Nah itu akhirnya bisa mendapatkan sholat asar secara berjamaah. Tapi bagi kita yang di sini adanya gampang, kemudian masyarakat di awal waktu sholatnya, ya udah siap-siap aja sebelum itu, langsung pergi ke rumah, bersih-bersih, mandi-mandi, kemudian langsung menunaikan sholat. Nah ini penting ya, sekotor apapun kita, bajunya selama kita masih suci, boleh dia bisa berjamaah di ladang pula, nggak masalah, nggak apa-apa ya. Demikian pula kalau masjidnya jauh, tapi kalau masjidnya tinggal berapa langkah doang, ya berarti ke masjid. Tapi kalau masjidnya masih jauh, misalkan di Toang, boleh dia sholatnya di ladang, ya di ladang. Wallahu taala, karena nggak ada kemampuan untuk sholat berjamaah. Ya, wallahu taala alam. Terus satu lagi mungkin, ayo. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Kebiasaan ini. Semua. Ini sebenarnya ada beberapa pendapat yang mengatakan itu nggak sah sholatnya, karena sholat dalam keadaan junub, ya duhur asarnya, maka dia boleh mengqadha. Berarti setelah mandi duhur asar baru maghrib, walaupun bukan di waktu duhurnya, karena sholatnya itu tidak sah. Nanti masalah qadha setelah ini insyaallah akan dibahas. Cuma untuk masalah tadi itu sholatnya tidak sah. Tapi kalau udah waktunya sudah lama, udah bertahun-tahun, ya nggak tahu berapa sholat yang saya luput. Nah, nanti tinggal bertobat saja, ya bertobat, menampakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian jangan diulangin lagi. Ya, ketika sudah junub nih segera diingat nih, saya tadi junub apa enggak? Nah. Atau was-was atau ragu. Enggak niat dulu. Wallahu taala alam. Tapi itu di qadha ya, karena sholatnya enggak sah. Itu sholatnya enggak sah. Tapi kalau ingat zuhur asar
maka dikobo ya, zuhur asarnya itu harus dikobo. Tapi udah mandi kan? Udah mandi belum sekarang? Ini bahaya. Masya Allah. Itu nikmatnya lupa itu seperti itu. Lupa itu ada nikmatnya juga. Itu kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur Allah kasih rasa lupa itu ya. Rasa lupa. Ya diantaranya kalau Allah kasih kemampuan kita kecerdasan yang luar biasa ya. Segala kejadian diingat, maka kejadian-kejadian yang buruk itu akan menimpa kita terus. Ya terus kita rasa takut, ya sedih dan lain sebagainya. Lihat orang yang kita cintai meninggal dunia, teringat terus karena memorinya kuat, ya nggak hilang-hilang. Ya sekelas Rasulullah aja pernah lupa. Ya itulah sifatnya manusia. Ya tadi juga sifatnya manusia. Itu nikmat. Lupa itu sebenarnya nikmat. Apalagi orang-orang yang dia sungguh-sungguh dalam menghafal Al-Quran. Susah sekali menghafal Al-Quran ini. Lupa terus, bolak-balik 20 kali sampai ininya lecet pun nggak hafal-hafal. Itu nikmat. Kenapa? Karena baca setiap satu huruf itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Berulang-ulang, berarti pahalanya sudah banyak sekali dibandingkan orang yang sudah sekali baca langsung hafal. Jadi setiap ini ada fadilahnya, ada keutamaannya. Tapi jangan berdoa, ya Allah bodohkan saya, nggak boleh seperti itu. Ini bagi Allah yang takdirkan susah untuk menghafal Al-Quran, tapi bersemangat dalam menghafal Al-Quran itu ada fadilahnya. Ya, berulang-ulang dia menghafal, tapi tidak hafal-hafal, berarti setiap hurufnya dia mendapatkan 10 kebaikan, berarti berkali-kali berlipat-lipat dia mendapatkan kebaikan. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.